Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Ibu, yaitu Pendidikan Agama Islam. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ini dong jawabnya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat. Oke? Ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau kalian semua dalam keadaan sehat Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran dari minggu yang lalu ke minggu yang sekarang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Husain Al-Farizi. Silakan berdiri nak. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harap semuanya berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri,
duduk kembali. Terima kasih. Oke anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan ke materi selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hari ini tidak masuk. Amelia Ariani, Alika, Hussein, Ali, Muhammad Ali, Faris, Azra, Rido, Tania, Syafira, Arjuna, Najwa, Melisa, Dede, Pulang Bu, oke. absennya. Bisa hadir dua-duanya. Jangan sini. Ya udah. Jangan ganggu. Cepat. Dari absen ya Bun ya? Iya, ayo kita absen dulu gitu. Oke, baik anak-anak, sebelum Ibu melanjutkan materi selanjutnya, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang hari ini teman kalian yang tidak masuk. Amelia, Melisa Octaviana, Azra, Alika, Najwa, Syafira, Tania, Arjuna, Hussein, Muhammad Ali, Rifki, Faris, Rido, Melisa Suningsi, Dede Fatifah. Oke, siapa lagi yang belum? Oh iya, Raivaldo. Oke, sudah semua. Terima kasih anak-anak. Oke, kalian karena sekarang kita sudah digalakkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang berkarakter, ya. Jadi dari semua mata pelajaran 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu harus dilaksanakan, ya. Seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, apalagi masyarakat dan tidur. Oke, hafal lagunya? Lagunya hafal? Hafal nggak? Coba 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangunnya pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, tepuk tangan. Oke anak-anak, lanjut ke materi. Di minggu yang lalu kita sudah mempelajari bab 2, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Yang harus kita ketahui itu ada berapa kitab? Ada 4 kitab. Yang pertama kitab Zabur. Yang kedua kitab Injil. Yang ketiga kitab Taurat. Yang keempat kitab Al-Quran. Oke? Dan sekarang kita akan membahas di bab 3, yaitu tentang menjadi pribadi dan integritas dengan sifat amanah dan jujur. Baik, siapa yang tahu arti dari amanah? Amanah itu apa sih? Ya, dapat dipercaya. Amanah itu dapat dipercaya.
Bisa diandalkan. Bisa diandalkan boleh. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang sifat amanah terlebih dahulu. Nah, lihat. Di sini ada berperilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa dilihat. Nah, amanah adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan, yang artinya aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Ini menurut bahasa. Dan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, amanah itu sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain dan dapat dipercaya. Jadi orang lain menitipkan sesuatu kepada kita, berarti kita dipercaya oleh orang lain, ya. Dan kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin. Lalu amanah menurut istilah pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini adalah pengertian dari amanah, ya, menurut bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu menurut istilah. Di dalam kehidupan sehari-hari, coba Ibu mau minta satu contoh saja tentang amanah. Silahkan. Yang sudah tadi Ibu jelaskan, satu contoh saja tentang amanah. Ada teman yang menitipkan barang kepada kita, lalu temannya itu meminta agar barang itu dijaga baik-baik. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh amanah yang tadi Ibu jelaskan. Jadi teman kita memberikan sesuatu atau menitipkan sesuatu kepada kita, dan kita harus menjaganya dengan baik. Itu amanah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh lain, seperti teman kalian tidak masuk sekolah, orang tuanya menitipkan surat dokter, tolong ya nak disampaikan ke wali kelasnya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menyampaikan amanah tersebut, menyampaikan surat tersebut kepada wali kelas. Oke. Kita lihat dulu di sini. Bumi, maaf deh, nanti bisa dikatkan ya. Iya. Biar langsung. Tadi udah saya download. Mana di download? Oke, lanjut. Silakan kalian lihat video berikut.
Apa Bu? Kali. Seperti janji yang pernah diucapkannya, saya akan menunggu 3 hari, siap di tempatnya karena memegang janji. Rasulullah sungguhlah amanah, pantasnya dia disebut Al-Amin. Ini cerita tentang amanah, jujurnya Rasul sesungguhnya. Yang ini kan di sebelah situ. Nah, jangan digabungnya juga. Nanti dia terbelah. Biasanya kayak gitu, itu boleh. Boleh. Dikata yang kecil ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini kampung aku. Iya Pak Kiai, alhamdulillah tahun ini bisa kurban. Aku setahun menabung buat beli dia. Masya Allah. Mas Bobo. Oh, no. I don't want to sound rude or anything. Bahasa Indonesia, Mas Bobo. Tak bina. Mau bikin kucing. Kok kecil banget? Punya cuma beli ini kok. Lihat punya gue. Bentar lagi datang kok. Kabar? Nah, itu dia. Ini barang kurban murah kok. Cuma 150 juta harganya. Wah, 150 larang itu. Allah melihat niatnya, bukan ukurannya. Loh, oke, kamu kenapa?
Hanya saja sudah saya setuju. Yeah, Tokek. You're being too dramatic. Mas Koko, begitu. Tidak semua orang mampu membeli sambil emosi. Setiap Idul Adha Tokek selalu diberi daging kurban bayai. Padahal Tokek ingin sekali jadi yang memberi. Insya Allah tahun depan kamu pasti bisa berkorban, Kek. Optimis dong. Ingat, Allah itu sesuai sangkaan hambanya. Kalau kamu yakin tahun depan Allah kasih rezeki untuk berkorban, pasti kamu bisa korban. Kenapa harus tunggu tahun depan? Maksud Pak Yai? Ayo ikut. Itu kan kamu, oke? Tokek. Itu kambing Tokek, Pak Yai. Tokek. Bukan. Itu bukan punya Tokek, Pak Yai. Bukan. Kamu lupa tahun lalu kamu pernah memberi dia makan? Tokek. Oh, Tokek. Oh iya, Tokek ingat, Pak Yai. Tokek kasih nama dia si Putih. Dia masih kecil. Wah, sekarang udah besar ya, Pak Yai ya. Putih, sini Putih. Nah, kamu sudah memberinya makan ketika dia masih kecil. Dan akhirnya dia punya kamu. Tokek. Udah Tokek, Pak Yai. Sudah, sana dibawa. Kamu ikat di lapangan bersama yang lain. Tahun ini kamu bisa berkorban. Tokek punya kambing kurban. Tokek punya kambing kurban. Like I said, Tokek, you're being too dramatic. Tokek. Nggak ngerti. Ini cuma kambing doang gitu loh. Pak Kiai, itu kan kambing kurban dari Pak Kiai. Oke, kamu tahu itu kan Ibrahim? Iya, tapi Pak Kiai kan sudah lama melihara dia. Gak apa-apa. Saya tidak bohong. Memang dulu Oke pernah memberi dia makan. Jadi mulai sekarang si Putri punya Oke. Kenapa sih lo? Kayak orang bingung gitu. Tokek. Memang Tokek bingung. Kok nggak ada kali ya? Tokek mau ikat si Putih. Alah, udah berisik. Udah tahu aja di situ. Kami juga gak bakal kemana-mana kok. Tokek. Tokek minta tali dulu ya sama Pak Yai. Koko, tolong jaga kambing Tokek. Tokek. Koko. Iya. Udah tahu aja di situ, gak keluar. Tokek. Izin ya. Kambing Tokek jangan sampai hilang. Iya. Tokek. Putih. Ini tali untuk kamu, Putih. Tokek. 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 Putih, kamu di mana? Putih. Putih.
lu. Mulai sekarang kakek gak mau berteman sama kau lagi. Udah, jangan berantem. Ya crazy tokek. Ya pikir dia siapa? Berani sama kau. Kamu itu salah, Om. Kalau salah ya ngaku salah. Ya salah tuh gimana ya? Di titik kaki sampingnya hilang. Karena aku asik main game dan tidak memperdulikan titipan berharga dari teman dulu. Itu namanya kamu gak amanah. Enggak amanah gimana? Ini cerita tentang amanah. Jujur teguhnya Rasul sebelum menjadi nabi. Saat berjual beli seseorang berjanji akan membayar tapi dia terlupa. Setelah 3 hari orang itu kembali ke tempat yang sama dan ternyata Rasulullah masih di sana menunggunya seperti janji yang pernah diucapkannya. Saya akan menunggu 3 hari tiap di tempatnya karena memegang janji. Rasulullah sungguhlah amanah, pantaslah dia disebut Al-Amin. Gue salah ya, Bro? Sekarang saatnya minta maaf. Sebelum minta maaf, kita harus sadar dulu. Lo besok temenin gue ya? Di Putih, 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 Di Mbak, kemana sih? Di kemana sih tuh kambing? Jangan menyerah, kita coba cari ke gunung. Waduh, enggak deh. Gue nggak kuat kalau ke gunung. Ya, it's time for me to. Ya, Lo masih marah sama gue ya, Kek? Gue minta maaf ya, Kek. Gue nggak mana. Lo titip kambing, tapi bukan jaga yang benar. Malah gue asik main game. Kambing lo hilang gara-gara gue. Gue sangat menyesal. Maafin gue ya, Kek. Toke sudah maafin Hoho. Sesama muslim kan gak boleh marah lebih dari 3 hari. Tidak ada apa-apa. Mungkin si Putih bukan jodohnya Toke. Mungkin Toke memang tidak ditakdirkan untuk berkumpulan lagi tahun ini. Oke. Lihat nih, kayaknya kita mau siapa lagi dulu. nih, si Putih nyariin kamu dari tadi, Kek. Oke. Alhamdulillah. Oke. Kamu kemana aja? Tadi selesai potong hewan kurban, Mas Bobo yang bersihkan semua kotoran. Tapi Maki, Dan hukumannya ditambah dengan sita handphone. Tak boleh pakai handphone biarpun hari libur.
bersama teman kalian, apa yang bisa kalian ambil dari video yang sudah kalian tonton. Silakan kalian tulis di buku tulis dan nanti maju ke depan untuk presentasi. Jadi video ini jangan cuma ditonton ketawa lucu gitu ya. Sambil diperhatikan apa yang dapat kalian ambil dari video tersebut. Silakan bersama teman kalian berdiskusi, tuliskan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari cerita tersebut. Dari cerita tersebut, sesuatu yang bisa kita ambil adalah amanah itu adalah sesuatu hal yang harus ditepati dan tidak lalai dalam memegang hak orang lain. Karena jika amanah tersebut tidak dilakukan dengan baik, maka orang lain akan tidak mempercayai kita lagi. Maka dari itu, kita harus bersikap amanah jika ada seseorang yang menitipkan sesuatu kepada kita. Oke. Sudah? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 lanjut. Silakan kelompok 2. Yang lainnya kalau didengarkan dan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang video tersebut. Dari video tersebut, Roket menitipkan kambingnya kepada Allah untuk menjaganya. Tetapi Allah terlalu asik dengan gadgetnya, dan Allah melupakan amanah yang diberikan oleh Roket. Dari video tersebut, kita harus menjaga amanah. Sudah? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video tadi. Mohon tidak amanah, padahal Roket sudah menitipkan kambingnya ke Allah dan memberi kepercayaan kepada Allah. Namun Allah tidak menjaga kambing Roket dengan baik. Kesimpulan yang diambil dari cerita tersebut, kita harus selalu amanah apa yang dititipkan kepada kita dan menjaganya sebaik mungkin sesuai apa yang diperintahkan. Demikian dari kelompok kami, kurang lebih berikmat. Lu perlu perkenalan aja, habis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya, Baris. Saya Alika, saya Melisa, saya Amel. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang video tadi. Allah tidak amanah, padahal Roket sudah menitipkan kambingnya ke Allah dan memberi kepercayaan kepada Allah. Namun Allah tidak menjaga kambing Roket dengan baik. Kesimpulan yang diambil dari cerita tersebut, kita harus selalu amanah apa yang dititipkan kepada kita dan menjaganya sebaik mungkin sesuai apa yang diperintahkan. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang video tersebut. Dalam video tersebut, yang dapat dipahami adalah
hasil diskusi tentang video tersebut. Dalam video tersebut, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah ketika kita dititipkan barang atau sesuatu, sebaiknya kita menjaganya dengan sebaik mungkin agar dapat dipercaya oleh orang lain dan tidak menyakiti hatinya ketika kita tidak amanah. Dan ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya mengakui bahwa kita salah dan berusaha untuk meminta maaf agar orang yang disakiti memaafkan, karena dalam Islam seorang muslim tidak boleh marah atau tidak dibenarkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anak kalian, anak-anak yang hebat. Ya, jadi kesimpulan dari cerita tersebut adalah jika kita dititipi sesuatu oleh teman kita atau oleh siapapun itu, kita harus menjaganya dengan baik. Ya. Oke, kita lanjut. Dari tentang amanah ada di dalam Quran surah An-Nisa ayat 56. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak dengannya. Ya. Lalu ada 3 cakupan amanah yang harus kalian tahu. Yang pertama, ada amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu meliputi melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Ya, kalian seorang beragama, mempunyai Tuhan, ya. Jadi kalian harus melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Itu adalah amanah, ya, kepada Allah. Yang kedua, melakukan hal-hal yang positif seperti bekerja karena Allah, ya. Dan tidak melakukan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang kedua, ada amanah sesama manusia, meliputi melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, menjaga barang yang dipinjam atau dititipkan dengan baik, menepati janji dan menjaga rahasia. Jadi kalau ada teman kita curhat ke kita gitu ya tentang masalahnya gitu, itu kan sebuah rahasia ya yang harus kita jaga gitu ya. Jadi kita tidak boleh membocorkan rahasia tersebut kepada yang lain. Lalu ada amanah kepada diri sendiri, menjaga jiwa raga. Menjaga jiwa raga itu menjaga rohaninya, jasmaninya gitu ya. Menjaga jasmaninya seperti apa? Jaga tubuh kita dengan olahraga. Kalau kita mau kemana-mana menggunakan kendaraan pakai helm, ya itu menjaga diri kita. Rohaninya apa? Itu yang tadi amanah kepada Allah. Menjaga rohaninya masih menyambung ke amanah kepada Allah. Lalu menggunakan ilmu dan keterampilan untuk hal-hal yang baik dan positif. Ya, jangan kita mentang-mentang kita pintar, mentang-mentang kita mempunyai keterampilan, kita sombong gitu ya. Jadi melakukan hal-hal yang negatif itu tidak boleh. Lalu memanfaatkan harta dengan bijak. Kalau kita mempunyai harta atau orang tua kita memiliki harta dan dititipkan kepada kita, gunakanlah harta itu dengan baik, dengan bijak. Kita mempunyai orang tua yang kaya raya misalnya ya, gitu. Pergunakanlah harta tersebut dengan baik. Lalu menjaga nama baik, menjaga nama baik kita sendiri, nama baik orang tua, nama baik ya tempat kerja atau sekolah kalian. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang amanah? Ada? Tidak ada. Oke, lanjut dengan berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada kata jujur, berasal dari kata siddiq yang artinya benar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur diartikan sebagai lurus hati, tidak bohong, dan tidak curang. Lalu ada menurut istilah adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Amanah dan jujur itu saling berkaitan. Tadi di dalam cerita Rasulullah sampai menunggu orang yang mau membayar kambingnya, ya, sampai menunggu 3 hari, dijanjikannya dia 3 hari. Rasulullah menunggu di tempatnya selama 3 hari. Makanya kenapa Rasulullah dijuluki diberi gelar Al-Amin, karena Rasulullah itu adalah orang yang paling amanah dalam jual
beli. Dan Rasulullah pun di dalam jual beli itu sangatlah jujur. Beliau tidak pernah mengurangi timbangan. Beliau tidak pernah melebihi harga. Kalau memang barang itu bagus, beliau pasti bilang bagus. Kalau memang itu barangnya jelek, beliau akan bilang jelek, gitu ya. Itulah kejujuran Rasulullah. Makanya kenapa perilaku amanah dan jujur itu selalu dikaitkan dengan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Ada dalilnya, yaitu dalilnya di dalam Quran surah Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Makanya kenapa kalian di sekolah, di rumah atau di lingkungan masyarakat bergabunglah atau bertemanlah dengan orang-orang yang benar, gitu ya. Jangan berteman dengan orang-orang yang enggak benar, nanti akan ikutan enggak benar. Ya. Kalau kalian berteman dengan orang yang jual bensin, kalian akan terkena bau bensinnya. Kalau kalian berteman dengan orang yang suka merokok, kalian akan terkena asap rokoknya, bau rokoknya. Ya, kalau kalian berteman dengan orang-orang yang rajin ke mushola, dengan orang-orang yang rajin mengaji, kalian pun akan ikut. Ya, gitu. Jadi bertemanlah atau bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, di sini seseorang bisa disebut dengan jujur ketika berkata sesuai dengan kenyataan, konsisten antara hati, pikiran, dan perbuatan, memastikan terlebih dahulu berita atau informasi yang diperoleh, berkata sesuai dengan kenyataan, jadi tidak boleh bohong dalam bentuk apapun. Ya, tidak boleh bohong dalam bentuk apapun. Contoh, kalian di sekolah ada disuruh beli buku jurnal, ya, jurnal 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat, harganya 25.000. Kalian ngomong ke orang tua harganya 50.000. Jujur nggak? Enggak jujur. Ya, konsisten antara hati, pikiran, dan perbuatan. Konsisten nih, konsisten selalu berbuat benar, selalu berkata benar. Ya, harus konsisten antara hati, pikiran, dan perbuatan. Nah, memastikan terlebih dahulu berita atau informasi yang diperoleh. Kalian mendapatkan sesuatu berita yang harusnya kalian tabayun. Tabayun itu artinya memastikan terlebih dahulu. Ya, memastikan terlebih dahulu itu benar apa enggak sih, gitu. Ya, benar enggak sih si ini sakit, gitu ya. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai ada kalau sekarang itu hoax, gitu ya. Nah, bagaimana sifat amanah dan jujur dapat dilakukan? Yang pertama harus dibiasakan dan didukung sedini mungkin. Ya, jadi mulai dari sekarang, mulai dari anak kecil harus diajarkan jujur dan amanah. Ya. Yang kedua, jangan biasakan berbohong, walau hanya untuk bercanda. Kebanyakan sekarang anak-anak bercanda bohong, gitu ya. Lalu ada mencontoh perilaku Nabi Muhammad dalam hal amanah dan jujur. Nah, yang tadi yang sudah ada di video, ya, mengapa kita harus mencontoh keteladanan Nabi Muhammad, ya. Oke. Contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nih, ada hanya berbicara atau menyampaikan informasi yang benar saja, mengakui kesalahan apabila memang berbuat keliru, bersikap apa adanya, tidak munafik. Ya, jadi jangan munafik. Ya, orang-orang munafik itu ada berapa? Orang munafik itu ada berapa? Ayatul munafiki salasun, 3. Ya, orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiki salasun, tidak ada sakadaba. Ya, jadi kalian bisa tahu. Lalu yang kedua, contoh perilaku jujur dan dalam bermedsos. Nah, saya main medsos. Ada yang punya Facebook, ada yang punya IG, ada yang punya apa lagi?
ya, jual beli. Di gambarnya bagus, harga murah, atas COD, waduh anjur, ya, gitu. Mengapa perilaku jujur harus diterapkan di medsos? Menggunakan dan menyampaikan identitas diri yang asli. Tapi kita lihat dulu, boleh kita memberikan identitas yang asli, tapi untuk apa dulu, gitu ya? Kalau hanya untuk selamat akan mendapatkan hadiah, silakan isi biodata. Nah, ya, itu harus dicari dulu kebenarannya. Takutnya nanti data kita diambil, ya, terus dibajak. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana memberikan identitas yang asli. Melakukan kajian ulang sebelum berpendapat atau memberi informasi. Di situ kan suka ada cerita tuh di Facebook atau Instagram, ya. Nah, kalau kalian mau memberikan komentar, dikaji dulu apa nih, betul apa enggak nih beritanya. Memutus rantai hoax yang banyak tersebar. Nah, itu. Sekarang banyak sekali hoax-hoax yang bertebaran di medsos-medsos, ya. Bahkan ada juga anak sekolah yang kenalan lewat medsos, gitu ya, dibawa kabur, tahu-tahunya sudah jadi mayat, gitu ya. Jadi nanti kalian kalau bermedsos mau menyampaikan sesuatu di medsos atau mau memberikan identitas yang asli, dilihat dulu, ya, harus pintar-pintar. Oke, lanjut. Hal-hal yang dapat kita lakukan agar selalu bersikap jujur dalam setiap aktivitas. Yakin bahwa Allah Maha melihat, mendengar, dan mengetahui. Kalian pernah merasa nggak kalau melakukan sesuatu itu, oh iya diperhatikan, ya? Diperhatikan oleh siapa? Diperhatikan oleh siapa? Oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah dan dicatat oleh malaikat. Ya, yakin bahwa dengan kejujuran akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita jujur, orang lain pun akan percaya sama kita. Ya, yakin bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan dunia dan akhirat. Biasakan berkata benar dan menghindari perkataan bohong. Yakin bahwa kejujuran dapat membawa kebaikan dunia dan akhirat. Nah, itu ada hadis Nabi bahwa kejujuran itu akan membawa kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surga. Ya, itu hadis dari Nabi. Ini ada hikmahnya. Hikmah berperilaku amanah dan jujur. Menumbuhkan kepercayaan dan menghasilkan hubungan harmonis baik di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi diri kita dan orang-orang sekitar. Mempertebal keimanan, terhindar dari sifat munafik, dan mendapat kepercayaan dari banyak orang. Itu hikmah amanah dan jujur. Oke? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Sudah jenuh? Kita speaking dulu. Hatiku, oke? Apa? Tahu? Oke, 1, 2, 3. Oh iya, good. Ayo, tepuk semangat. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Bagikan LKPD, ya, silahkan kalian LKPD-nya dibaca terlebih dahulu, LKPD-nya, lalu kalian di lembar kedua ada pertanyaan yang harus kalian jawab, satu kelompok satu pertanyaan, dan nanti kalian presentasikan lagi di depan kelas. Silakan.
Sudah? Ibu mau kelompok 4 dulu yang maju. Ya, kelompok 4 dulu boleh maju. Mana kelompok 4 sudah sayang? Ya, berarti satu kelompok satu soal. Ya, kelompok 1 nomor 1, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3, dan kelompok 4 nomor 4. Silakan. Untuk kelompok 4 maju terlebih dahulu. Atau kelompok lain ada yang sudah selesai? Sudah kelompok 4? Oke, maju ke kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Muhammad Ali. Ingin memaparkan hasil diskusi kami tentang jujur secara istilah. Jujur menurut istilah adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan. Contohnya seperti kata jujur dan mengaku tanpa melakukan perbuatan yang salah. Oke, sudah? Ada yang mau bertanya? Contohnya seperti apa? Ya. Apa contoh dari berperilaku jujur? Contoh dari berperilaku sahabat? Ya. Kita tidak berbohong ketika ditanya oleh teman atau seseorang dan mengakui perbuatan jika kita melakukan kesalahan kepada teman atau orang. Sudah cukup? Kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Faris. Saya Rika, saya Melisa, saya Mel. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian amanah menurut kita. Amanah menurut pendapat kami adalah bisa dipercayai. Contoh teman menunjukkan baik kepada kita dan kita harus menjaganya agar tidak rusak karena dia sudah mempercayai kita dan sudah memberi amanah kepada kita. Sudah? Ada yang mau bertanya tentang amanah? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, silakan duduk kelompok 3. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi
bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ada yang bertanya? Ya, silakan. Apa contoh dari amanah dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dijelaskan kalau sehari-hari ketika sedang disuruh oleh ibu membeli sesuatu ke pasar, maka amanah itu harus ditepati dan harus membeli barang tersebut. Oke, sudah cukup? Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jadi materi hari ini tentang amanah dan jujur. Maka di dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan berperilaku amanah dan jujur. Dimanapun itu, baik di rumah, baik di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Ya, sedang kalian bersama atau kalian sedang main dengan teman-teman kalian gitu ya, atau kalian sedang mengerjakan kelompok dengan teman kalian gitu ya. Jadi amanah dan jujur itu harus ada ya. Jadi nggak boleh istilahnya bohong buat kebaikan, nggak ada. Bohong tetaplah bohong walaupun demi kebaikan gitu ya. Oke, nah untuk selanjutnya nanti kita akan bertemu lagi dengan materi di bab 4 ya. Nanti akan Ibu share di grup kita dan Ibu mau kalian menyiapkan sesuatu yang akan dibahas di minggu yang akan datang. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kalian baca depan terlebih dahulu sebelum kalian pulang. Siap, berdoa. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke rumah masing-masing. Selamat bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bagus, feedback lagi. Dah. Oke, baik. Silakan. Di depan ya. Oke, jangan dilakukan. Terima kasih. Terima kasih.